Ya, pemberian sanksi dalam program vaksinasi, apalagi dalam situasi pandemi ini tidak tepat ya, berbasis sains, tidak berbasis sains. Karena apa? Karena pertama kita harus tahu bahwa ini adalah produk kesehatan, vaksin itu yang akan diberikan pada manusia. Ya tentu setiap manusia berbeda kondisinya. Tentu ada yang namanya produk kesehatan, ada plus minusnya dan ada efek sampingnya. Walaupun efek sampingnya tidak fatal memang, tapi ya, ini kan relatif dan memang ada hak ya yang dimiliki oleh setiap manusia, dalam hal ini hak asasi yang sifatnya universal. Selain itu, kita harus tahu bahwa jauh sebelum vaksin ini ditemukan, vaksin COVID ditemukan, namanya gerakan anti vaksinnya COVID ini sudah ada duluan. Dan ini pertama kali dalam sejarah manusia, gerakan anti vaksin timbul sebelum vaksinnya ada. Ini pertama kali dalam pandemi ini. Nah ini saat ini jumlahnya cukup banyak ya. Walaupun artinya bukan berarti semuanya menolak, tapi ada kelompok masyarakat kita yang masuk dalam kelompok ini yang ragu-ragu ataupun menunda ya, menunda ingin melihat dulu apa buktinya dan segala macam. Nah ini yang harus kita respon dengan bentuk apa? Bukan ditekan, karena ditekan ya efeknya adalah ya poncing gitu. Jadi dia akan menolak lebih keras dan dia menganggap bahwa berarti selama ini anggapan-anggapan dia benar nih, apa itu alasan profit dan segala macam. Nah ini yang harus diatasi bukan dengan mandatori. Nah bukti empiris ya, bukti empiris terakhir menunjukkan bahwa seperti kalinya Amerika itu angka kematiannya bisa lebih dari 1.000 beberapa waktu lalu ketika akan melakukan program vaksinasi. Bahkan kurang dari 50% penduduknya mau divaksin. Tapi di tengah situasi yang jauh lebih buruk dari Indonesia itu, pemerintahnya tetap merujuk sains bahwa, dan sains ini lintas waktu, lintas batas ya, bukan hanya oh itu kan di Amerika, tidak. Dan terbukti di tempatan di UK, di Israel dan lain sebagainya. Nah, termasuk di negara-negara Asia ya. Nah, Amerika akhirnya tidak mewajibkan dan memilih voluntary. Yang terjadi apa? Yang terjadi saat ini dari mulainya pertama puluhan ribu, ratusan ribu, tapi dari setiap pergerakan itu dia susun strategi komunikasi risiko yang memaparkan hasil dari vaksinasi itu. Ditambah juga penguatan di 3T 5M-nya itu, sehingga masyarakat semakin teryakinkan bahwa oh ternyata angka kesakitan di kelompok lansia, angka kesakitan di kelompok yang komorbid ini menurun sekarang. Rumah sakit tidak terlalu terbebani, kemudian angka kematian juga menurun, sehingga yang tadinya kasus vaksinasinya mulai meningkat ratusan ribu, sekarang sudah jutaan dalam sehari gitu. Itu menunjukkan bahwa begitu efektifnya strategi yang sifatnya voluntary. Kalau mandatori, kita belajar dari smallpox ya, pandemi smallpox yang cacar variola itu, yang jauh lebih mematikan, jauh lebih, itu memang saat itu bahkan orang ada yang ditodong dengan pistol ya untuk mendapatkan vaksin. Tapi yang terjadi apa? Itu butuh 200 tahun. Ya, dengan mandatori seperti itu ternyata juga tidak efektif, lama sekali. Jadi ini semakin, hanya beberapa contoh saja bahwa mandatori itu lebih banyak kontraproduktif dan efek negatifnya. Dan ingat, vaksin ini nggak bisa dipisahkan. Ini vaksin COVID, ini vaksin BCG, ada vaksin meningitis dan lain sebagainya. Ini akan berdampak pada jenis atau program vaksin lainnya. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.